Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gracia Salsabila Yulian dengan NIM 1102194107 bersama rekan saya Muhammad Reza Arafinata Menggala dengan NIM 1102193151 dari kelas L4302 mata kuliah mikrokomputer. Di sini kami akan melaporkan mengenai tugas besar kami untuk mata kuliah mikrokomputer mengenai topik alat pendeteksi polusi udara. Yang pertama, saya akan menjelaskan deskripsi singkat dari alat yang kami buat. Alat pendeteksi polusi udara merupakan suatu alat yang dapat mendeteksi kualitas udara di sekitar kita. Alat ini menggunakan sensor utama yaitu MQ135. Fungsi alat ini untuk mengetahui kualitas udara yang berada di sekitar kita, apakah berada pada level aman atau bahaya. Untuk inputnya, kami menggunakan sensor MQ135. Untuk output, kami menggunakan LCD with I2C dengan ukuran LCD 16x2, buzzer, dan LED. LED yang kami gunakan yaitu LED berwarna merah dan berwarna hijau. Untuk komponen pendukung, kami menggunakan Arduino Uno, breadboard, jumpernya ada male to male, male to female, dan female to female, dan resistor. Untuk resistor, kami menggunakan resistor 220 ohm dan 1 kilo ohm. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart yang kelompok kami buat. Yang pertama itu ada mulai. Setelah mulai itu kita menunggu si Arduino Uno-nya itu sampai menyala. Setelah itu langsung ke sensor MQ135 untuk mendeteksi. Nah, biasanya kan sensor ini mendeteksi inputnya tuh secara manual. Di sini inputnya itu yang di lingkungan sekitarnya. Dan juga dia mendeteksi si ppm. Nah, setelah dia mendeteksi si ppm itu di bawahnya ada pilihan kan, apakah ppm itu tuh lebih besar dari threshold apa tidak. Nah, jika dia tuh tidak lebih besar daripada threshold, maka yang terjadi tuh LCD-nya menyala dengan air quality-nya itu levelnya good. Kalau air quality level good sudah pasti LED yang bakalan itu berwarna hijau. Nah, berarti itu tuh ppm-nya kan tidak lebih besar daripada threshold. Nah, sekarang jika ppm-nya itu lebih besar daripada threshold, maka yang terjadi adalah LCD yang menyala tuh air quality level high yang tinggi. Kalau level high kan dia yang tadi kan udah berwarna hijau, berarti pilihan yang satu lagi kan berwarna merah. Berarti jika dia level high maka yang hidup tuh LED berwarna merah. Selain LED-nya yang hidup, si buzzernya ini juga menyala. Jadi kalau dia ppm-nya tuh lebih besar dari threshold, tidak hanya kan dia air quality-nya itu level high. Tidak hanya LED merah yang menyala, tetapi juga si buzzer yang menyala. Habis itu selesai. Nah, belum sampai di situ. Nanti setelah selesai dia kembali lagi mulai ke atas, berhentinya sampai si Arduino ini mati. Begitu terus berulang-ulang, ditunggu sampai si Arduino mati baru flowchart ini berhenti bekerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi di Tinkercad dengan topik alat pendeteksi polusi udara. Di rangkaian ini kita memiliki beberapa komponen seperti terdapat 2 LED berwarna merah dan hijau, 5 resistor di mana 3 resistor di atas dan 2 resistor di bawah di breadboard maksudnya. Terus di breadboard atas terdiri dari satu LCD di mana itu untuk menampilkan data yang bakalan muncul nanti setelah simulasi ini berjalan. Terus terdapat buzzer di breadboard bawah, gas MQ135, terdapat Arduino Uno serta ada kabel jumper. Untuk proses kerjanya kita langsung saja start simulation. Nah, ini kita sudah start simulation. Di sini bisa kita lihat bahwa air quality-nya itu high ya, tinggi. Berarti itu menandakan bahwa asap dekat dengan si sensor ini. Saat air quality levelnya tuh high atau tinggi, maka maka si buzzer ini bakalan menyala serta lampu LED merah itu bakalan hidup. Nah, di sini bisa kita lihat lampu LED merah ini menyala serta si buzzer ini pun menyala. Saat saya merecord atau men-share screen ini memang tidak dapat disertakan suara dari si buzzer, tetapi saat saya tidak melakukan share screen atau record, suara dari buzzer ini bakalan kedengaran. Saya tidak tahu kenapa di sini tidak kedengaran, tetapi aslinya saat saya tidak melakukan record atau share screen terdengar dari suara dari buzzer ini yang menandakan bahwa
air quality levelnya tuh high. Terus juga kalau kita jauhkan si asap ini, si kumpulan asap dari si sensor MQ135 ini, maka yang terjadi adalah kita jauhkan. Nah, air quality-nya tuh berubah menjadi good serta lampu LED hijaunya itu menyala. Di sini berarti dapat kita simpulkan bahwa rangkaian atau simulasi yang kelompok kami buat itu berjalan dengan baik dan berjalan dengan semestinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hardware yang kelompok kami buat dengan topik alat pendeteksi polusi udara. Ini saya lagi membuka Arduino IDE-nya, di mana di sini ditampilkan codingan menggunakan I2C. Untuk komponennya sendiri itu seperti ini. Di sini memiliki satu LCD, dua LED berwarna merah dan hijau, ada sensor MQ135, ada Arduino Uno, ada buzzer, ada breadboard, ada kabel USB yang tersambung ke laptop, ada dua model atau tipe dari kabel jumper yaitu male to male dan male to female. Nah, itu komponennya. Saat ini lampu LED-nya kan berwarna hijau, itu menandakan bahwa air quality-nya bernilai good, bagus. Nah, seharusnya air quality bernilai good itu bakalan tertera di LCD-nya. Tetapi saat ini LCD-nya tidak dapat menampilkan dikarenakan ada terkendala teknis atau kesalahan saat saya merangkainya. Sudah saya coba berulang kali tetapi tetap sama. Nah, saat ini saya akan memberikan sedikit kepulan asap atau yang dapat merubahnya menjadi air quality bernilai high atau tinggi. Ini saya coba menggunakan mancis yang didekatkan di dekat sensornya. Nah, lampu LED-nya langsung berubah menjadi warna merah saat saya mendekatkan si mancis apinya nih ke dekat si sensor. Nah, jika saya jauhkan, maka lampunya tuh bakalan berubah lagi menjadi warna hijau seperti ini. Tetapi sayangnya untuk di LCD-nya itu tidak dapat ditampilkan mengenai keterangan apakah dia high atau good. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang program dari alat yang kami buat. Di sini kita menggunakan program untuk simulasi dan tidak menggunakan I2C, karena untuk simulasi di Tinkercad itu tidak ada I2C-nya. Yang pertama, kita memasukkan library LCD ke dalam Sketch dengan cara #include liquidcrystal.h. Lalu kita mendeklarasikan LCD pada port 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 di Arduino-nya. Lalu kita juga mendeklarasikan buzzer, LED hijau, LED merah menggunakan tipe data integer pada port 8, 9, dan 10 Arduino-nya. Lalu kita juga mendeklarasikan threshold menggunakan tipe data integer itu di angka 170. Angka ini bisa berubah tergantung dari lingkungan sekitar kita. Kita juga mendeklarasikan aki sensor atau sensor MQ135 di port A0 Arduino menggunakan tipe data konstanta integer. Lalu kita masuk ke void setup. Di sini kita serial.begin 9600 itu untuk menampilkan data pada serial monitor. Lalu kita mendeklarasikan aki sensor atau sensor MQ135 sebagai input. Kemudian buzzer, LED merah, dan LED hijau itu sebagai output. Kemudian kita memerintahkan LCD untuk menghapus layar dengan cara lcd.clear, dan kita mendeklarasikan dimensi LCD yang kita pakai itu dengan cara lcd.begin 16,2. Lalu kita juga ada delay selama 500 millisecond sebelum mengeksekusi program selanjutnya. Kemudian lanjut ke void loop. Yang pertama itu di void loop ada integer ppm sama dengan analog rate aki sensor. Ini maksudnya kita mendeklarasikan nilai ppm ini sama dengan hasil baca dari sensor MQ135 dengan menggunakan tipe data integer. Lalu kita akan menampilkan di serial monitor berupa air quality yang nantinya hasil baca ini juga akan terbaca di serial print karena kita panggil di bagian ini kita panggil untuk ditampilkan.
Kemudian kita memerintahkan LCD untuk men-set kursor di 0,0 atau di baris 0 atau di kolom 0 baris 0. Lalu kita memerintahkan LCD untuk menuliskan air quality dan LCD print ppm. Dan nantinya hasil baca ini juga akan dimunculkan di LCD. Kemudian kita masuk ke fungsi if-nya. Fungsi if-nya itu apabila ppm yang terbaca tadi oleh aku sensor lebih dari threshold, maka yang pertama LCD kita memerintahkan LCD set cruise, kita memerintahkan LCD untuk set di 1,1 atau kolom 1 baris 1 dengan menuliskan AKI level height, yang artinya kualitas udara di sekitarnya itu sangat bahaya dan berada pada level bahaya. Dan kita memerintahkan untuk buzzer dan LED merah untuk menyala, posisi high, dan LED hijau posisi low atau mati dengan cara digital write buzzer.high, digital write LED M, high, dan digital write LED hijau, low. Dan kita masuk ke kondisi yang kedua menggunakan else, itu apabila ppm-nya kurang dari threshold. Kurang dari threshold ini maka udara di sekitar itu dalam kondisi aman. Kita tetap memerintahkan LCD untuk men-set kursor di 1,1 dengan menuliskan AKI level good. Kemudian dengan digital write yang sama, kita memerintahkan buzzer dan LED merah untuk low atau kondisi mati, sementara digital write LED hijau, high untuk memerintahkan LED hijau untuk menyala. Kemudian kita juga memerintahkan untuk delay selama 500 ms sebelum mengulang kembali pembacaan dari sensor MQ135-nya. Sekarang saya akan menjelaskan untuk codingan yang kita gunakan di hardware yang menggunakan I2C. Di sini perbedaannya hanya ada pada memasukkan library di awal dan mendeklarasikan LCD-nya. Kalau tadi untuk simulasi, untuk memasukkan library hanya hashtag include liquidcrystal.h. Untuk yang menggunakan I2C, kita menggunakan hashtag include liquidcrystal_I2C.h. Ada tambahan underscore I2C-nya. Dan untuk mendeklarasikan LCD, kita menggunakan liquidcrystal_I2C LCD dalam kurung 0 dikali 27,16,2. Untuk 0 kali 27 ini merupakan kode yang kita gunakan untuk LCD menggunakan I2C dengan ukuran 16,2. Berbeda jika kita menggunakan LCD dengan ukuran 40,3 dan lain sebagainya. Untuk pendeklarasian buzzer, LED hijau, LED merah, threshold, dan AKI sensor, void setup, dan void loop itu sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi untuk perbedaannya hanya terletak pada memasukkan library dan mendeklarasikan LCD-nya di awal. Sekian presentasi yang dilakukan kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.